Hai teman-teman, kali ini, kita akan membahas 5 pelukis terkenal beserta lukisannya. Pelukis yang pertama yaitu Tiziano Vecellio atau lebih dikenal dengan nama Titian, sekitar tahun 1488-90 sampai 27 Agustus 1576, adalah salah satu pelukis terbesar dari zaman Renaissance. Ia berasal dari kota Venesia, Italia. Beberapa karyanya yang terkenal, Giovanni Battista, Yohanes Pembaptis. Ini adalah beberapa lukisannya. 1. Terape of Europa. Titian mendefinisikan lukisan ini sebagai poesie atau puisi lukis. Terape of Europa, ceritanya, berasal dari Ovid's Metamorphoses, berkenaan dengan dewa mabuk cinta Jupiter, yang menyamar sebagai banteng putih untuk menculik putri Eropa, Venesia. Kedua, potret Titian tentang seorang pria, atau dikenal sebagai seorang pria dengan lengan berlapis, dilukis tak lama setelah seniman itu melukis 3 lukisan dinding di Scuola del Santo, komisi besar pertamanya yang menggambarkan kehidupan St. Anthony dari Padua. Ketiga, Bacchus dan Ariadne, 1520-23, subjek lukisan itu adalah penggabungan dari 2 sumber sastra, dari Catullus. Titian menggambarkan deskripsi pahlawan wanita yang ditinggalkan dan upaya Bacchus untuk menemukannya, dan dari Ovid dia mengambil deskripsi dari pertemuan yang sebenarnya. Pertemuan menentukan antara 2 sosok dan dunia yang sangat terpisah yang mereka wakili ini ditunjukkan melalui penggunaan warna Titian. Dia menggunakan diagonal yang kuat yang melintasi seluruh pemandangan, dimulai dengan bejana perunggu di pojok kiri bawah, dan menyusuri jalannya ke atas melalui adegan berikutnya ke 2 alam yang terbagi secara harfiah. Keempat, Asumsi Perawan, 1516-18. Asumsi Perawan adalah lukisan terbesarnya, dan lukisan itu tergantung di atas altar tinggi di Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari di Venesia. Ini adalah karya pewarnaan yang luar biasa dalam skala kolosal. Lukisan itu didesain untuk dilihat dari jauh, menarik penonton menuju altar dari ujung lain gereja. Kelima, Venus dari Urbino, 1538, terinspirasi oleh master Italia dari High Renaissance, seperti Michelangelo. Titian dianggap sebagai master dalam lingkaran artistik Venesia abad ke-16 yang ulung. Ia juga disebut-sebut sebagai pelukis Venesia pertama yang memperoleh kedudukan internasional. Dia melukis potret, pelacur, anonim serta altar pieces dan lukisan mitologis. Kedua yaitu Raffaello Sanzio da Urbino, dikenal juga dengan nama Rafael, adalah pelukis serta arsitek zaman High Renaissance di Italia. Bersama seniman Italia lainnya Michelangelo dan Leonardo da Vinci, Rafael membentuk trinitas seni terhebat pada periode itu. Lukisannya yang paling terkenal adalah Madonna. Beberapa hasil lukisannya yaitu: pertama, The School of Athens, adalah lukisan fresko yang merupakan sebahagian daripada komisen Rafael untuk menghiasi bilik Istana Apostolik di Vatikan. Sejarah seni menggambarkan lukisan fresko sebagai karya Rafael dan perwujudan yang sempurna dari semangat klasik Renaissance tinggi. Kedua, Sistine Madonna, adalah lukisan minyak yang ditugaskan pada tahun 1512 oleh Paus Julius II untuk gereja San Sisto di Piacenza. Hari ini, ia boleh didapati di Staatliche Kunstsammlungen di Dresden, Jerman. Lukisan ini paling terkenal dengan 2 malaikat bersayap di bagian paling bawah komposisi. Buat pertama kalinya pada 1803, pasangan itu disalin berasingan dari sisa kerja, akhirnya melahirkan kempen pemasaran yang memaparkannya. Keistimewaan mereka telah digunakan pada segalanya dari setem dan postcard ke helaian hiasan dan kertas pembalut. Ketiga, Pemecahan Sakramen Kudus, satu lagi fresko di Istana Apostolik di Vatikan. Disputasi Sakramen Kudus, adalah bahagian pertama dari komisen Rafael. Tempat ini menggabungkan kedua-dua surga dan bumi.
Bahagian atas termasuk tokoh Kristus yang dikelilingi oleh perawan Maria, Yohanes Pembaptis dan tokoh Alkitabiah seperti Musa dan Adam. Tuhan duduk di atas Yesus, sementara Roh Kudus berada di kaki Kristus. Di bahagian bawah lukisan dinding, ada orang kudus, uskup, papa, imam dan orang yang menyembah. Lihatlah dengan teliti dan Anda akan melihat Dante Alighieri di sebelah kanan, memakai mahkota laurel yang melambangkan kebesaran puitisnya. Keempat, potret sendiri, kini ditempatkan di Galeri Uffizi di Florence. Karya ini dipercaya sebagai potret diri yang Rafael selesai antara 1504 dan 1506, walaupun kesahihannya telah dipersoalkan pada masa-masa tertentu. Hal ini disebabkan terutamanya oleh keadaan pemeliharaan yang buruk, yang telah menghalang para ahli sejarah seni dari membenarkannya dengan Rafael. Keempat, potret sendiri, kini ditempatkan di Galeri Uffizi di Florence. Karya ini dipercaya sebagai potret diri yang Rafael selesai antara 1504 dan 1506, walaupun kesahihannya telah dipersoalkan pada masa-masa tertentu. Hal ini disebabkan terutamanya oleh keadaan pemeliharaan yang buruk, yang telah menghalang para ahli sejarah seni dari membenarkannya dengan Rafael. Kelima, Saint George. Gambar ini dapat memiliki ketidaksempurnaan karena bersifat historis atau reportase, Santo George dan naga. Lukisan karya Santi, Raffaelli, juga dikenal sebagai Rafael Sanzio, 1485-1520. Musée du Louvre, Paris. Kartu pos. Pelukis ketiga yaitu Raden Saleh Syarif Boestaman adalah pelukis Indonesia beretnis Arab Jawa yang menjadi pionir seni modern Indonesia, saat itu Hindia Belanda. Karya-karyanya menggambarkan kebanggaan, semangat, dan perjuangan yang mengekspresikan masalah sosial saat ini, kata Russell Storer, Wakil Direktur Kuratorial Koleksi Galeri Nasional Singapura. Beberapa hasil lukisannya. Pertama, pemburuan banteng lukisan, yang juga disebut sebagai Wild Bull Hunt, atau La Chasse Autore au Sauvage. Ini merupakan salah satu karya Raden Saleh yang sangat terkenal. Seperti karya Raden Saleh pada umumnya, lukisan berdimensi 110x180 cm ini memiliki tema perburuan yang memperlihatkan konflik antara manusia dan hewan yang liar dan dramatis. Kedua, lukisan dengan nama internasional, TDR Hunt, ini terjual di Singapura seharga $1,8 miliar pada tahun 1996. Karya ini merupakan salah satu lukisan paling simbolis Raden Saleh yang menggambarkan perjuangan untuk bertahan hidup. Penangkapan Pangeran Diponegoro setelah puluhan tahun di Eropa, akhirnya Raden Saleh merasa terpanggil untuk kembali ke tanah air. Pada tahun 1851, ia memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan berkarya di tanah kelahirannya. Di sini, ia mulai mengeksplorasi tema lain dengan mengangkat peristiwa sejarah. Salah satunya adalah lukisan yang menunjukkan penangkapan Pangeran Diponegoro pada tahun 1857. Keempat, Helayan Hunt menjadi karya Saleh yang tak kalah terkenal dengan lukisan penangkapan Diponegoro. Bahkan, menurut Direktur Now House, lukisan ini dijual seharga hampir 2 juta euro pada tahun 2011. Lukisan perburuan singa versi tahun 1840 kini menjadi koleksi pribadi, dengan versi berikutnya dapat dilihat di Museum Seni Nasional Latvia. Kelima, singa terluka, binatang buas menjadi subjek lukisan favorit Raden Saleh. Beberapa karyanya yang menampilkan singa ialah The Wounded Lion, 1838, dan Head of Lion, 1843. Untuk mempelajari anatomi hewan buas ini, Raden Saleh gemar pergi ke pertunjukan penjinak hewan Henry Martin di Den Haag. Leonardo di Serpiero da Vinci, yang lebih dikenal dengan nama Leonardo da Vinci, adalah seorang pelukis, pemahat, pematung, arsitek, penemu,
ilmuwan, penulis, dan filsuf asal Italia pada masa Renaissance. Beberapa karyanya yaitu: pertama, Mona Lisa, 1503. Di urutan pertama terdapat lukisan Mona Lisa yang telah menjadi salah satu karya seni lukis terkenal di dunia. Potret seorang wanita yang mengenakan kerudung tipis, dengan baju dan latar belakang yang berwarna suram dapat menarik ribuan pengunjung ke Museum Louvre setiap hari. Karya ini membuat kita tidak bisa memungkiri bakat dari Leonardo. Kedua, Last Supper, 1495, lukisan yang berjudul Perjamuan Terakhir, atau lebih dikenal dengan Last Supper ini, merupakan salah satu karya terkenal Leonardo. Karya ini menggambarkan hubungan erat Yesus dan para rasulnya, termasuk dalam kitab Matius 26, 21, 28, di mana Yesus menyatakan salah satu di antara rasul akan mengkhianatinya di kemudian hari. Ketiga, Vitruvian Man, 1940, lukisan yang dilukis di dalam sebuah kertas ini, menggambarkan seorang pria dalam dua posisi dan bertumpang tindih dengan tangan dan kakinya yang berjauhan, terlukis di dalam sebuah lingkaran. Lukisan ini terkadang disebut sebagai proposis manusia. Jika ingin melihat lukisan ini, kalian dapat berkunjung ke Galeri della Accademia, Venesia, Italia. Keempat, Self-Portrait 1490-1515, lukisan yang dibuat pada tahun 1490-1515 ini digambar dengan tinta merah, yang memperlihatkan lelaki tua dengan rambut yang panjang dan juga janggut yang bergelombang. Kebanyakan orang yang telah melihat lukisan ini akan mendefinisikan sebagai penampilan dari Leonardo. Kelima, Salvator di tahun 1500, lukisan ini menjadi berita utama pada 2017 ketika terjual dengan harga $450,3 juta Amerika atau berarti 6,3 triliun yang memecahkan rekor penjualan di Milan. Salma adalah seorang pelukis yang dikenal sebagai maestro seni lukis Indonesia. Alfandi merupakan pelukis Indonesia yang paling terkenal di dunia internasional, berkat gaya ekspresionis dan romantismenya yang khas. Alfandi tergolong sebagai pelukis produktif karena telah melukis lebih dari 2000 lukisan. Karya lukisan sang maestro Alfandi yang berjudul Potret Diri Topeng-Topeng Kehidupan, merupakan salah satu karya langka dan istimewa dari Alfandi, di antara karya-karya istimewa lainnya. Namun lukisan ini memiliki nilai falsafah hidup yang dalam, di mana setiap individu manusia yang ada di dunia ini terlahir sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Di mana kesempurnaan manusia itu sendiri adalah terwujud karena adanya kelemahan terbesar yang dimiliki manusia, yaitu hawa nafsu yang cenderung berkuat untuk mencari kodrat sebagai makhluk yang sempurna, dan seringkali hawa nafsu digoda oleh berbagai bisikan-bisikan setan yang menyesatkan. Lukisan berjudul Hidupku belum menggunakan ciri khas Alfandi yang membuatnya terkenal. Namun lukisan ini menjadi catatan yang penting, bahwa meskipun Alfandi mengabaikan teknik pada karya ekspresionisnya, dia dapat melakukan teknik lukis realistik, naturalis tepatnya. Ibunya berpose anggun seperti pada lukisan-lukisan era Renaissance Romantisisme. Tangannya ditaruh di pundaknya,